7 tahun, akhirnya Bank Dakwah ada salah satu pondok yang kemudian didirikan, yaitu Gria Media Putri Indonesia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gria Multimedia Putri Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki satu visi, yaitu menyiapkan generasi muslimah yang Qurani, Islami, berilmu, dan berakhlak. Kami juga menyiapkan teman-teman yang muslimah agar mereka memiliki hafalan yang kuat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam kajian muslimah ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Alhamdulillah ya, walaupun hujan-hujan gini, ibu-ibu ini masih semangat untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Semoga ilmu dan ilmunya menjadi berkah dan bermanfaat. Amin. Langsung saja untuk yang selanjutnya akan diisi oleh Ustazah Firda. Waktu dan tempat saya persilakan. Kes 1 miliar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senyum ya Bu ya, diawali dengan prasangka baik, diawali dengan senyum. Insya Allah hujan pada sore hari ini menjadikan wasilah datangnya pertolongan, datangnya doa-doa yang dikabulkan, dilunaskan dari semua hutang, dimaafkan segala kesalahan, dan insya Allah sekeluarga bertemu lagi di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Meninggal husnul khotimah, alam barzahnya indah, bertemu dengan Rasulullah, melihat wajah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bu, itu cita-cita kita ya Bu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Bu, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini ya Bu, kita masih dipertemukan di majelis ilmu yang insya Allah beribu-ribu malaikat hadir di majelis ilmu ini, karena disinilah juga kita belajar tentang ilmu Allah yang begitu luas. Ya, karena ilmu Allah itu tidak terbatas dengan apa Bu? Sholat, ngaji ya Bu ya. Tapi juga ini adalah ilmu-ilmu penunjang kita untuk melakukan suatu amal solih. Amalan-amalan solih yang Allah suka. Kenapa? Karena kita sudah bahas ya Ibu bahwa ketika
Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat dari 10 sahabat ya, satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana agar doa saya mustajab? Lalu ditanyakan kepada Rasulullah kan. Lalu Rasulullah menjawab, apa jawabnya? Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Masya Allah, tabarakallah, begitu pentingnya makanan. Apa yang menjadi bahan bakar kita, sumber energi kita, sumber apa Bu? Ketaatan yang lain. Karena kita sudah bahas bahwa halal itu bukan sekedar cap, bukan sekedar logo, tapi adalah pintu keberkahan dari hal-hal yang lain. Pintu untuk masuknya keberkahan, wasilah pertolongan Allah, pintu keberkahan-keberkahan yang lain. Apabila kita misalkan nauzubillah min zalik, tidak sengaja atau tidak paham, atau sudah paham tapi cuek, sudah paham tapi nggak mau mengamalkan apa yang sudah kita pelajari gitu kan, maka akan apa Bu? Akan menjadi orang yang merugi. Di mana otaknya dipakai, akalnya, kita diberikan kesempurnaan. Makhluk yang paling diberikan kesempurnaannya Bu ya, yaitu manusia. Untuk apa? Untuk berpikir, untuk memilih mana yang hak dan yang mana yang batil. Memilih jalan yang benar, memilih jalan yang salah, yang ditinggalkan. Jangan sampai kita lalai. Atau rumus orang-orang zaman sekarang itu adalah apa Bu? Slogannya, itu semua bukan urusanku. Ya itu Bu yang menjadi rusak di zaman sekarang ini masyarakat. Kenapa? Karena merasa bahwa ya sudah, asal saya benar aja, asal saya berbuat baik, pasti nanti juga akan baik. Salah. Karena dakwah itu harus disampaikan. Dakwah itu adalah apa Bu? Rahmatan lil alamin. Jangan sampai kita egois. Egois apa Bu? Hanya masuk surga sendirian. Karena surga itu luas. Dan kita punya tanggung jawab dakwah. Bu, kalau kita sayang, pasti kita tuh ngomel sama anak kita kalau nggak bener, ya nggak Bu? Nah, itu pun juga akan terrealisasi, akan kita laksanakan ketika kita sayang sama tetangga kita. Kita sayang sama, misalkan sama tetangga depan, tetangga samping, atau saudara jauh, atau orang yang baru kenal. Contohnya apa Bu? Contoh sayang, wujud sayang. Contohnya Bu, misalkan nyun sewu, Bu, itu nyun sewu, kerudungnya menyingkap gitu kan, tidak menutup dada. Nah, tapi kan caranya tidak di depan orang, ya Bu ya. Caranya dengan yang ahsan. Kenapa? Karena sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ya, bahwa kerudung itu harus menutup dada. Terus berpakaian itu tidak boleh nerawang, tidak boleh tipis. Terus apalagi Bu, tidak boleh membentuk badan, karena sesungguhnya semua aturan Allah itu adalah menyelamatkan kita, membuat wanita mulia. Ibaratnya apa Bu? Ibaratnya berlian itu, kalau berlian tuh mesti di apa Bu? Ditaruh di tempat yang berlapis-lapis supaya tidak mudah dipegang ya Bu ya. Pakai lemari kaca, pakai kotak lagi kecil, di dalamnya kotak lagi, Masya Allah. Pengamanannya luar biasa. Begitu juga dengan wanita yang mulia Bu. Jangan sampai kita mempertontonkan dengan percuma. Bu, anak-anak sekarang Masya Allah Bu, gampang banget Bu sekarang. Pesta seks ngapunten dengan V-call, dengan telepon, ada gambarnya dengan mudahnya Bu. Anak-anak sekarang Bu, dengan media yang
qadarullah tercipta gitu kan, atau ada tersedia, malah kok diselewengkan gitu kan. Nah itulah Bu, jadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah kita belajar hari ini juga tentang apa Bu? Kita sudah banyak belajar gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini nanti bisa ditularkan ke yang lain. Kita belajar tentang daging babi, tentang bangkai, darah. Ini ada di dalam surat apa Bu? Al-Baqarah ayat 170-an 6, bahwa apa Bu? Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tanpa mengucap asma Allah, ya. Nah, artinya apa Bu? Kita itu mesti mengikuti apa sendiko dawuhnya Allah, ya Bu nggak? Karena pasti banyak kemaslahatan, tapi jangan dicari kemaslahatannya. Tujuan kita melakukan aturan Allah adalah karena kita hamba, abdun. Kita itu hamba, jadi harus taat patuh. Tapi jangan juga kita jadi buta, taklid buta, atau nurut aja. Islamnya KTP, nggak mau belajar. Kenapa sih gitu? Nah kita kayak belajar nih Bu. Bangkai, darah, daging babi, kenapa sih hikmahnya dibalik pengharaman itu, ya Bu? Ini guru kami, Ustadz Nanung ya Bu, nih fotonya Bu yang ini. Beliau juga mutawif, ya, pembimbing haji dan umroh. Nah ini ya Bu. Nah kata Ustadz Nanung, yang halal itu pasti baik. Kata Al-Quran itu yang halal pasti baik. Halal dan toyib. Halal itu apa Bu? Diperbolehkan atau sah. Segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, jika dilaksanakan apa Bu? Mendapat pahala. Tapi jika ditinggalkan tidak mendapat apa Bu? Jika ditinggalkan apa Bu? Iya, bedanya sama haram Bu. Kalau haram apa? Yang ya betul, sebaliknya. Kalau haram itu dilarang, ya Bu ya. Segala sesuatu yang dilarang keras tidak diperbolehkan. Kalau dilakukan mendapatkan dosa, ya Bu ya. Tidak dilakukan mendapatkan pahala. Terus ada lagi Bu, syubhat. Syubhat apa Bu? Ragu, samar. Itu posisinya ada di tengah-tengah halal dan haram. Nah, berbagai ulama biasanya kadangkala berbeda pendapat. Nah, ketika berbeda pendapat, ragu, maka sebaiknya sebagai umat Nabi Muhammad SAW meninggalkannya. Jadi kalau ada yang ragu, samar, seperti kita sholat ya, ragu ini udah rakaat keberapa ya, mending kita tambahin aja ya Bu ya. Lumo lah, lumo. Lumo, belajar jadi orang lumo, jangan mengurangi ya Bu ya. Nah, itu kalau lumo itu seharusnya lebih mudah gitu kan daripada mengurangi, itu ya Bu ya. Lalu ada sunnah, hukum-hukum itu masih banyak ya Bu. Ada halal, terus haram, syubhat, sunnah, ada toyib. Toyib itu apa Bu? Baik, menyehatkan, bermanfaat. Untuk apa Bu? Tidak membahayakan. Untuk apa Bu? Mendirikan ibadah, untuk beramal solih. Nah itu ya Bu ya. Ibu, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang ketika disembelih dan disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ya Bu, Al-Baqarah ayat 173.
Selanjutnya, nih Bu, jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi, pasti ada hikmahnya secara medis. Dalam surat apa Bu? Abasa. Abasa juga ayat berapa Bu? 24. Fal yang duril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Nahl. Itu tentang apa Bu? Tentang bahwa Allah mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi. Hikmahnya, gitu kan. Hikmahnya kita belajar nanti. Nah, kenapa sih gitu kan? Sudah cukup, jangan lagi ada yang mendapat musibah gara-gara makan makanan haram. Contohnya Bu, nah, nih ya Bu, kaidahnya kita udah belajar Bu. Kaidahnya apa? Haram itu diputuskan pasti karena ada sebabnya. Al hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Artinya apa Bu? Pasti ada sebabnya. Nah, ini ya Bu, nih hikmah luar biasa di balik pengharaman bangkai. Nanti kita belajar tentang kasus antrak. Pernah ada di Gunung Kidul, Bu. Iya enggak? Makan bangkai. Bangkainya sapi eman-eman. Aduh, itu udah habis 90 juta. Ya. Ya udahlah dibeleh aja. Padahal dia meninggalnya sakit. Itu namanya apa Bu? Bangkai. Nggak boleh ada eman-eman. Akhirnya apa Bu? Iya, Gunung Kidul waktu itu ada wabah ya Bu. Antrak tahun berapa itu? Di sini ada nih. Antrak nih Bu. Tuh. 85 warga Gunung Kidul terjangkit antraks. Nah, di Gedang Sari Bu, Maret 2024. Ngeri ya Bu ya. Karena apa Bu? Tidak memperhatikan hukum-hukum Allah, tidak nurut. Ngeri ya Bu. Nah, penyakit antrak itu berbahaya. Sudah ditemukan di Indonesia pada tahun 1884. Kenapa? Karena punya spora bakteri Bacillus anthracis yang sangat berbahaya. Bisa mematikan dan dapat menular dari hewan ke manusia. Karena hampir sama Bu, ininya DNA-nya. Lalu spora antraks bisa bertahan sampai kurang lebih 40 tahun. Ya Allah gitu. Ini di depan belum 40 tahun nih. Di depan. Yang ini udah Bu. Masih las-lasan Bu. Penularan bisa melalui apa Bu? Ingestion, sporanya tertelan, terhirup, gigitan nyamuk atau spora tertempel pada kulit. Bahayanya jika mencapai lebih dari 10.000 spora. Nah, ya Allah gitu ya. Ini kalau nggak taat aturan Allah. Ciri-ciri ternak yang terkena antraks: mati mendadak, keluar darah segar dari lubang-lubang di tubuh ternak. Jangan sampai dikonsumsi. Terus ternak mati mendadak dan limpahnya seperti terbakar. Bangkai ternak harus dimusnahkan, dikremasi Bu, atau dibakar dengan 2 ton kayu bakar dan minyak tanah hingga menjadi abu. Kayak orang apa Bu? Orang Bali ya Bu? Atau dikubur sedalam 2-3 meter. Lalu disemen beton permanen. Ya Allah, karena apa Bu? Bisa menyebar ya Bu. Tanah di daerah tersebut tidak boleh diolah. Terdapat penelitian di Afrika Selatan yang menunjukkan bahwa spora antraks itu bisa bertahan selama 250 tahun. Mengerikan Bu, ya Allah. Manusia yang teridentifikasi terinfeksi, yang pertama ciri-cirinya kehilangan nafsu makan. Waduh, kalau saya kayaknya enggak doyan makan saya. 2, lemah, mual, muntah,
mata berkunang-kunang. Itu kalau tanggal tua kayaknya. Keluar darah segar maupun menggupal dari lubang-lubang tubuh. Innalillahi astagfirullahaladzim. Ya Bu ya. Nih Bu ya. Makan daging bangkai sapi, kulit warganya melepuh. Langsung Bu. Langsung melepuh Bu. Nah, puluhan warga di 2 dusun di Sragen, Jawa Tengah mengalami luka melepuh di kulit. Bahkan seorang warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit daerah karena kondisinya semakin gawat terutama di bagian mata. Tim medis dari Pemkab langsung meninjau lokasi, memeriksa 2 warga dusun yang mengalami kulit melepuh dan korengan di bagian tangan dan wajah. Astagfirullahaladzim. Nah, menurut keterangan warga setempat, kejadian berawal dari setelah mereka memakan bangkai sapi milik Siswanto. Nah, Pak Siswanto, selang 3-5 hari kemudian, warga mengeluhkan gatal dan kulit melepuh hingga menyebabkan korengan di beberapa bagian tubuh. Ngeri ya Bu ya? Ya Allah. Tuh Bu, sebelum tewas ada lagi nih Bu. Korban berpesta miras 3 hari dan makan bangkai babi. Ini ya Allah Bu, ini double-double maksiat. Udah miras, bangkai, semua dilabrak ya Bu ya. Nah ini harian Jogja. Sebelum meninggal dunia, 3 korban tewas akibat minuman keras. Berpesta miras sekitar 17 orang lainnya. Nah, selama 3 hari berturut-turut, Masya Allah. Ardiansyah menambahkan bahwa lokasi pesta mirasnya pun berpindah-pindah. Selain menenggak minuman keras, mereka juga makan daging babi. Hanya saja babi yang dimakan adalah babi yang mati di dalam kandang. Wah, kelihatan ini kere. Soalnya mati Bu yang nyarinya karena murah ya Bu ya. Dia kan. Artinya apa Bu? Dia juga tidak disembelih ya enggak? Matinya juga karena penyakit gitu kan. Nyarinya yang murah Bu. Minumannya bisa jadi oplosan ya enggak? Oh, astagfirullahaladzim. Bu benar Bu. Saya pernah dengar di suatu majelis ya Bu. Memang bahkan dari keluarga pemerintah ya. Pemerintah itu dari BKKBN bilangnya gini Bu, memang yang namanya kemaksiatan tuh nyun sewu dekatnya dengan kemiskinan. Jadi kalau orang krisis, orang susah, kekurangan, itu jalan pintasnya. Pengennya nyaman, pengennya mudah, cepat. Nah, itu Bu, mental-mental anak zaman sekarang jangan sampai Bu dimudahkan untuk mencari mendapatkan sesuatu. Bu, menteri kita sekarang keuangan siapa namanya? Ibu siapa? Tahu nggak Bu? Ya lagi in loh ini. Jadi artis sekarang menterinya. Karena menterinya itu dia gayanya funky dan dia ceplas-ceplos tapi terobosannya bagus Bu. Kan kemarin apa Bu, perempuan ya, Sri Mulyani. Setelah Sri Mulyani sekarang namanya siapa Bu? Ganteng Bu namanya, Purbaya. Nah, Menteri Keuangan tersebut non partai. Jadi beliau tidak pro kiri, pro kanan, pro depan. Beliau lurus jalannya. Dia nggak takut disengitin orang karena dia memang tulus ingin membenarkan ekonomi Indonesia. Nah, punya anak 2 laki-laki semua Bu. Anaknya Bu, walaupun dia dari keluarga kaya, berkecukupan, dia diajarkan untuk apa Bu? Supaya bekerja keras, tidak minta terus sama orang tuanya dan tidak mengandalkan kekayaan orang tuanya. Mereka dari kecil sudah jualan. Dan sampai sekarang Bu, anak muda tapi omsetnya luar biasa. Masih umur 20-an. Bu itu orang yang paham ilmu Bu. Jadi jangan sampai kadang kita itu didik anak tuh ada satu unsur yang gak bisa.
tegel, ora tegel delok nangis, ora tegel delok jaluk gitu ya Bu ya. Ora tegel wis nangis, wis kok nangis terus toh? Wis toh dikei. Nah, itu salah Bu. Saya belajar ilmu parenting juga ya Bu. Ternyata memang harus ada daya struggle atau daya imun, daya tahan anak untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan langsung dikasih, jangan langsung apa-apa mudah, jangan langsung apa-apa diberikan, dapat apa yang dia mau, harus melalui perjuangan. Seperti itu Bu. Jadi itulah tak ternilainya sebuah proses, bukan hasil yang kita cari, tapi prosesnya. Ketika nanti anak itu sudah tahu bahwa dia harus berproses, tetapi hasilnya tidak sesuai, nah disitulah kita masukkan motivasi-motivasi. Memang mudah Bu, ngomong tuh mudah, tapi memang ngelakukan itu yang harus kita ada unsur tegelnya itu Bu. Bu, kalau kata Sanas Haq, adiknya Marisa Haq, almarhum ya Bu ya, almarhumah Marisa Haq. Pelajaran yang paling mustajab atau pelajaran yang paling berharga adalah penderitaan Bu. Jadi anak yang biasa menderita kekurangan itu harusnya lebih daya struggle-nya, daya imunnya lebih kuat. Tapi kalau anak yang biasa disuapin apa-apa mudah, menyek-menyek, stroberi Bu, generasi stroberi. Iya, itu yang kata Sanas Haq bilang ilmu yang paling berharga atau pelajaran yang paling mujarab atau sukses adalah pelajaran penderitaan. Jadi memang anak-anak itu jangan dikasih apapun apa yang dia mau dengan mudah. Nah, itu juga saya ngerasa sekarang saya punya anak remaja ya Bu, gitu. Ya nggak minta uang ke saya, minta ke eyangnya. Eyangnya ora tegel, sayanya jadi ribut sama eyangnya. Jangan dikasih aja, kayak gitu Bu. Kadang Bu, berbeda ini ya orang jarang kok minta uang gitu kan, jarang. Itu yang terjadi. Iya, jarang. Kadang kan eyang tuh kasihan sama cucunya, sayang banget daripada sama anaknya, sayang sama cucunya ya Bu ya. Itu yang terjadi Bu. Nah inilah Bu, karena sumber dari kemaksiatan itu adalah minuman keras. Pertama Bu, ketika kita sudah meminum khamr, nauzubillah min zalik, khamr pasti nanti akan terjadi cabang-cabang kemaksiatan yang lain. Bisa memperkosa, lupa diri, membunuh, ya enggak Bu? Mencuri. Dari khamr dulu Bu, dari minuman keras. Jadi induknya kemaksiatan tuh khamr. Makanya sebenarnya yang namanya haram itu bukan hanya babi, bukan hanya no pork no lard. Ya, bisa direkam ya. Jadi yang namanya haram itu bukan hanya no pork no lard, tapi juga apa Bu? Alkohol, ram. Itu tuh ada Bu di sekitar kita Bu. Jadi iya anggur gitu. Itu Masya Allah Bu, banyak. Kita tuh kenapa? Kita udah belajar kan Bu, kenapa food? Karena kita sehari 3 kali makan. Tapi kalau yang lain, fashion dan yang lain masih bisa nahan, beli baju masih bisa nahan ya Bu ya. Setahun sekali atau sebulan sekali ya Bu ya. Tapi kalau makan, itu adalah celah yang paling mudah dimasuki setan. Bahkan ada cerita seorang hafiz Quran, hafalannya hilang semua karena dia makannya berdiri dengan tangan kiri. Sebegitu besarnya dampak ketika kita melakukan hal-hal yang tidak Allah disukai. Allah sukai ya, memasukkan makanan yang tangan kiri dengan berdiri, setannya masuk, hafalannya hilang Bu. Hafiz Quran itu ada Bu ceritanya. Nah ya Bu, jadi jangan heran kalau misalkan penghafal Quran tuh luar biasa penjagaannya.
Karena memang kalam-kalam Allah itu buat orang yang hatinya bersih, ya enggak? Nah, hati-hati nih Mbak. Jangan karena karena kata para salaf itu ya, perempuan itu memang harus meminimalkan sedikit melihat, sedikit berbicara, sedikit bergaul, Bu. Kenapa, Bu? Karena sekarang itu kan melihat apa-apa konten di HP banyak. Sedikit bergaul, terlalu banyak bergaul juga, Bu, kurang bagus. Kenapa, Bu? Karena kadang kita banyak tertawa, hatinya keras. Kalau hatinya keras tuh susah dinasehatin. Seperti itu. Ya Bu, kita bahas bangkai nih Bu. Nah, apa itu bangkai? Bangkai adalah jasad dari binatang yang matinya bukan karena disembelih. Nah, tanpa disembelih, binatang bisa mati karena apa Bu? 1, penyakit menular. 2, kekurangan pakan. 3, diterkam binatang buas. 4, terhimpit atau tertindih saat transportasi. 5, teknik penyembelihan yang salah, tidak mengucap asma Allah. Kalau ayam tidak memutus 3 saluran. Ya Bu, apa saluran apa Bu kemarin? Pernafasan, Masya Allah, pintar. Darah, pembuluh darah sama apa? Makanan. Ada 3 ya. Jadi bisa dibayangkan lah kalau 3 tuh berarti salurannya, lehernya nggak baik, leherannya nggak cantik ya Bu ya. Lehernya tuh udah nggak cantik gitu kan. Bu, dan yang keenam adalah kecelakaan. Bu lihat nggak Bu video-video saudara-saudara kita di Sumatera itu Bu. Kalau di HP itu ya, di Instagram dan yang lain itu kucing diselamatkan ya Bu ya, anjing, terus gajah-gajah banyak yang mati ya Bu ya, ya Allah. Kasihan nggak Bu itu habitat mereka terampas karena kerakusan manusia, oknum. Ya nggak Bu? Oknum ditebang ya Bu pohon-pohonnya. Terus apa Bu? Karena manusia tidak mengenal kata cukup. Nah, serakah Bu. Kalau udah ngambil satu, maunya terus-terusan. Sampai uang berapa triliun tuh Bu, disita sama Menteri Keuangan kita Purbaya. 14 triliun. Tuh Bu. Nah, sekarang Menteri Keuangannya keren Bu. Selanjutnya, beberapa hikmah pengharaman bangkai. Yang pertama, kenapa hikmahnya? Bangkai itu diharamkan kenapa? 1, darah yang tidak keluar menjadi makanan yang berlimpah. Darah yang tidak keluar menjadi makanan berlimpah bagi bakteri pembusuk. Jadi makanan empuk tuh, ya enggak? Buat bakteri dan aneka bakteri yang berbahaya lainnya. Nah, bakteri-bakteri berbahaya tersebut dapat membahayakan manusia yang memakan bangkai. Nah, itu Bu. Jadi sebagai apa Bu? Sebagai bahan makanan dari bakteri pembusuk kalau darahnya nggak keluar. Nah, darah bangkai itu biasanya warnanya apa Bu? Yang nggak seger itu? Biru, ungu, hitam ya Bu ya? Bukan merah hati seperti darahnya sapi yang keluar ya Bu ya, kalau kurban ya Bu. Bentar lagi Ramadan loh Bu, 70 harian lagi loh Bu, Masya Allah ya Bu. Hati-hati ya penjualan daging tertinggi. Itu menjelang Ramadan juga suka masak daging kan Bu, supaya gampang diingetin buat sahur. Iya nggak Bu? Biar jarang. Biasanya kalau sahur pertama itu pada buat rendang. Iya nggak Bu? Bronkos ya Bu. Supaya apa? Mudah diinget-nget. Terus menjelang Idul Fitri hati-hati. Dapat uang THR, dapat uang dari anak-anak putu, hati-hati dibeliin dagingnya daging yang halal. Mahal sedikit nggak apa-apa, tapi jelas satu muslim yang jual. Konco dewe, oh kenal tahu gitu kan. Kalau di dekat rumah saya tuh
Ada kampung Bu namanya Kampung Segoroyoso. Itu dia tukang jagal sapi semua di situ. Kalau kurban Bu, satu kampung bisa 100 sapi Bu. Satu rumah tuh satu sapi. Masya Allah Bu. Oh iya, ini dikembaliin lagi apa dilempar lagi ke sana Bu, ke Gunung Kidul ke daerah-daerah yang minim. Ya teman saya Bu yang cerita sendiri, seneng gayeng tuh Bu, tapi cepet Bu karena tiap orang megang sapinya sendiri-sendiri beleh. Tukang jagal, iya Bu, kapan-kapan ke sana ya Bu. Terus, nah itu terkenal dengan jual bakso sapi, jual daging-daging sapi. Teman-teman, saya punya teman banyak juga jual daging. Satu-satunya di Kota Gede, pedagang pedagang daging Kota Gede sama pedagang daging di Jalan Gedong Kuning. Itu kalau iya rambaknya asli, Bu. Bedain rambak asli sama rambak babi juga bisa loh Bu, ada loh Bu. Kalau babi itu warnanya putih Bu, hati-hati loh sama rambak yang putih. Heeh, heeh. Terus ya hati-hati Bu ya. Terus serat-seratnya. Serat-seratnya juga hati-hati harus diperhatikan. Ada yang kalau sapi itu seratnya apa Bu? Besar-besar. Kenapa daging sapi itu lebih alot daripada daging babi? Karena serat daging babi lebih lembut, mudah apa Bu? Mudah empuk. Tapi kalau daging sapi susah empuknya, alot, lama. Seratnya besar-besar. Lalu yang kedua kita balik ya. Bau busuk yang dikeluarkan daging bangkai berasal dari senyawa racun yang dihasilkan bakteri pembusuk. Oh, bau busuk. Baunya beda ya Bu. Kalau daging udah nggak segar tuh beda kan Bu. Kalau kita bulan apa namanya Idul Adha aja wangi, beda ya sapi ya. Itu rasanya mau cepet disate gitu. Baru motong-motong di masjid gitu. Baunya udah datang gitu kan. Itu kan beda bau daging apa seger sama daging yang sudah jadi bangkai atau busuk ya. Yang ketiga, jika kematian hewan tersebut adalah karena penyakit, misal antrak, maka dikhawatirkan bibit-bibit penyakitnya masuk dan berkembang di tubuh manusia. Seperti itu. Itu hikmahnya pengharaman bangkai. Ya, Bu. Nah, kalau di Kongo tuh mana Bu? Salah satu negara yang terserang cacar monyet. Oh, di mana Bu Kongo Bu? Siapa yang tahu? Afrika. Nah, di sini terserang cacar monyet. Kenapa? Karena masyarakatnya makan bangkai iya, monyet. Iya Bu ya. Ngeri ya Bu. Doyan makan bangkai kera disebut jadi penyebab cacar monyet. Nih Bu, cerita lengkap siswa SD di ND meninggal usai makan bangkai daging anjing. Nah ini Bu, ini juga berbahaya. Kemarin saya lihat di mana ya, di anjing Bu, bakso anjing. Iya, karena mudah kan nyarinya anjing. Daerah Solo kalau nggak salah Bu. Kan Solo kan anjing, babi. Itu Bu, anjingnya anjing liar lagi. Nah ini di NTT ya Bu ya, diduga keracunan usai makan daging anjing bakar. Ngeri ya Bu ya, menemukan anjing jantannya mati. Nah awalnya itu mereka menemukan anjing jantannya mati, lalu padahal 30 menit sebelumnya anjing peliharaannya itu masih dalam keadaan hidup. Nah saat ia sedang duduk santai tiba-tiba anjingnya terjatuh dan tidur. Nah itu akhirnya mungkin dimasak gitu. Kok ya tega ya. Lalu hikmah luar biasa di balik pengharaman darah. Kalau tadi bangkai ya, kalau sekarang darah. Nah lihat Bu, kalau di luar negeri tuh banyak Bu makanan-makanan dari
Saren, dideh, ya Bu ya. Banyak. Chicken blood, no, ada blood itu kan darah Bu. Ox blood, rice soup, oh daging. Hati-hati Bu, ciri-cirinya kalau eh, saren atau dideh itu bentuknya itu teratur Bu potongannya. Kalau kotak-kotaknya teratur, maksudnya rapih gitu. Ciri-cirinya itu. Kenapa? Karena kan darahnya dicetak, iya Bu ya. Dicetak terus dikukus gitu kan. Nah, tapi kalau ati hewan itu kan bentuknya tidak teratur ya Bu ya. Ati sapi itu ada yang gini. Nah, kalaupun kotak itu mesti yang di bagian tengahnya dan beberapa aja. Tidak banyak karena kita motongnya bagus ya di yang pas bagian tengah. Tapi sampingnya kan mesti ada, iya ada love-nya bentuknya. Artinya tidak teratur. Kalau yang teratur patut dicurigai seperti itu. Nah, mengapa alasan darah itu diharamkan? Di dalam darah itu, darah kotor terdapat apa Bu? Racun, senyawa berbahaya yang harus dibuang sebenarnya melalui air pipis atau urin. Lalu yang kedua, darah adalah media yang paling sesuai bagi mikroba, bakteri pembusuk. Darah tuh mengangkut apa sih Bu? Mengangkut oksigen, ya nggak Bu? Nah, bisa jadi darah kotor juga adalah darah yang bisa paling enak untuk ditunggangi oleh bakteri pembusuk kalau darahnya apa Bu? Tidak sehat. Nah, kalau kita pegel-pegel nih Bu, berarti darahnya alirannya tidak tidak ngalir ya nggak Bu? Itu harus apa Bu? Oh, puasa. Oh, dipijet ya Bu. Oh, dibekam, dikeluarin ya Mbak ya, darahnya dibekam. Siapa yang di sini ibu-ibu suka bekam? Oh, baru sekali. Enak Bu, itu dianjurkan ya Bu, disunahkan. Ya. Lalu yang ketiga, di dalam darah terdapat zat pembekuan darah atau Ca++ yang bisa membekukan isi perut kita. Nah, bila kita makan darah atau dadih atau saren, hati-hati. Lalu yang keempat, mengandung putrescin dan cadaverin. Keduanya merupakan senyawa yang beracun bagi jantung, sistem pencernaan, pembuluh darah, dan sistem saraf manusia. Nah, lalu tadi udah ya Bu ya, bangkai udah, darah udah. Sekarang yang terakhir adalah pengharaman daging babi. Udah, ini sudah hatam ibu-ibu tuh. Kenapa daging babi nggak boleh? Karena apa Bu? Kalau secara medis bilangnya begitu ya. Tapi kalau kita jawab orang awam yang jelas terdapat dalam Al-Quran aturannya tidak boleh. Ya enggak? Nah, itu udah jawaban yang paling tepat itu ya. Nah ini Bu, betapa besarnya mudorot daging babi. Yang pertama, babi adalah binatang yang paling jorok. Ya kan kita ceritakannya Bu ya, kotoran sendiri. Ya, kotorannya sangat suka pada tempat kotor, tidak suka berada di tempat yang bersih dan kering. Lalu bayi, astagfirullahaladzim. Babi punya tabiat yang tidak baik, pemalas, tidak suka bekerja, tidak tahan terhadap sinar matahari, tidak gesit, tapi makannya rakus. Aduh, tidak gesit tapi makannya rakus, nanti ditimpuin sama temennya. Terus bahkan paling rakus di antara hewan jinak lainnya. Jika tambah umur makin malas, lemah, tidak hasrat menerkam dan membela diri, suka dengan sejenis dan tidak pencemburu. Nah, hati-hati sama suami dayus yang tidak pencemburu itu, berarti hati-hati. Kalau suami istrinya di keluar nggak pakai kerudung, istrinya ngobrol sama laki-laki berduaan di tempat yang tertutup. Kalau istrinya melakukan hal-hal yang tidak Allah suka dan suaminya tidak mencemburuinya, hati-hati.
Itu kalau dalam Islam namanya suami dayus. Nah, dan itu hati-hati. Salah satunya adalah kenapa? Karena mungkin ada makanan suatu waktu dia makan zat yang terdiri dari daging babi, tercampur oleh daging babi. Bisa jadi Bu, kenapa? Karena apa yang kita makan itu akan membuahkan tingkah laku Bu. Nah, dia tidak setia nih si babi, maka akan terjadi Bu, semua yang terjadi itu sebenarnya semua kerusakan di muka bumi ini, kesalahan yang kita perbuat tuh ya akibat kesalahan kita sendiri, perbuatan kita sendiri ya Bu. Nah, kalau kebaikan tuh asalnya dari Allah gitu. Ada Bu dalam Al-Quran, semua keburukan yang kita lakukan itu semua hasil dari tangan kita. Jadi sebenarnya harusnya kita itu bermuhasabah, bukan menyalahkan orang, ya enggak? Dari kutipan-kutipan Al-Quran itu, aku lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, ya enggak? Itu doa Nabi siapa? Beliau itu padahal Bu, dicekakakan ya Mbak, tapi dia menganggap bahwa saya adalah orang-orang yang zolim. Jadi muhasabah, tidak menyalahkan orang. Nah, ya emang segala sesuatu tuh memang dari kita sendiri dulu. Hatinya bersihkah, perbuatan kita benarkah gitu kan. Semua dibalikin. Doa-doa di dalam Al-Quran tuh Bu, kenapa mustajab? Karena merasa bahwa kita tuh lemah, bukan orang yang salah. Kita itu yang harus membenahi diri. Kalau ada. Terus apa? Robbi ini lima angzalta ilayya min khairing fakir. Doa Nabi apa Mbak? Robbi ini lima angzalta ilayya min khairing fakir. PR, Nabi apa? Musa. Robbi ini lima angzalta ilayya min khairin. Sesungguhnya aku adalah hamba yang sangat membutuhkan kebaikan, banyak kebaikan darimu. Bu, syaratnya berdoa tuh satu, menunduk Bu, minta Bu, merasa kita itu nggak punya apa-apa, kita itu lemah. Robbi ini lima angzalta ilayya min khairing fakir. Ya Rob, kami sesungguhnya sangat perlu kebaikan darimu. Nah, itu saya senang banget doa itu Bu. Karena saya dijelaskan sama Ustadz saya tuh bilang, Ustadz Abduh Tuasikal, LC dia, kelulusan dari Mesir. Beliau bilang bahwa itu tuh suatu puncak serendah-rendahnya kita. Allah tuh suka banget kita tuh menghaba, merunduk, melemah, suka banget. Nah itu ya Bu ya, coba dicek ya Bu. Robbi ini lima angzalta ilayya min khairing fakir. Coba Bu, satu, Robbi ini lima angzalta ilayya min khairing fakir. Ya. Robbi ini lima angzalta ilayya min khairing fakir. Ya, dicari ya Bu ya. Nah, itu selain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Selain itu Bu, itu disunahkan. Robbi ini lima angzalta ilayya min khairing fakir. Jadi selain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Itu
min khairin fakir. Robbi ini lima angzalta ilayya min khairin fakir. Ya, mau saya iniin. Ya Bu, itu doa Nabi Musa. Ya Tuhanku, artinya ya Bu, ya Tuhanku atau ya Robku. Nanti saya ini Bu tampilin kalau Ibu mau. Tampilin ya. Min khairin, khair tuh kebaikan. Khairin fakir. Robbi ini lima angzalta ilayya min khairin fakir. Khairin. Ya. Ya Robku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Itu doa Nabi Musa ya Bu. Gitu ya. Luar biasa Bu itu doanya. Selanjutnya, ini ya Bu, konsumen sering mengeluhkan, cari aja Bu doa Nabi Musa, nanti diketik ketahuan. Konsumen sering mengeluhkan bau pesing pada daging babi. Kenapa? Kita udah bahas ya Bu. Jadi kantong urinnya itu tuh bocor, maka dia menyebar ke dagingnya. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Daging babi itu bau pesing, sering merembes ke dagingnya. Nah ini Bu ya, bau pesingnya disebabkan karena praeputium babi atau sering bocor. Bahasa mudahnya itu adalah kantong urinnya itu bocor dan merembes ke daging babi gitu aja. Ya Bu, nggak usah ngapalin praetupeum itu susah. Kalau ngejelasin ke masyarakat ya Bu, kantong urinnya itu bocor terus ngerembes gitu aja ke daging. Ya. Lalu lemak punggul babi itu tebal Bu. Makin banyak lemaknya makin murah, ya enggak? Seperti daging sapi ya Bu ya. KW1, KW2. Kalau Bu lebaran tuh ya Bu, mau yang mana? KW1, KW2 atau tetelan? Tetelan aja enak ya Bu ya. Nah, kenapa? Karena ketika banyak lemaknya makin murah. Nah, itu biasanya babi itu harganya 50 sampai 60 ribu, Bu. Murah ya Bu ya? Makanya kalau orang yang pola pikirnya UUD, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya untung, gitu. Untung aja, dia akan pakai daging babi untuk bakso, untuk soto, untuk apa? Hati-hati. Jadi kalau ada makanan yang murah, hati-hati. Nah, kalau kok murah banget ya di situ gitu kan. Mesti ibu yang pertama harus tanya sekarang karena udah belajar gerakan sadar halal. Misalkan ada soto murah, bakso murah, tapi kok enak gitu. Ibu yang pertama tanya adalah ada logo MUI-nya enggak? Halal enggak? Ibu harus tanya Bu. Itu wajib karena ibu udah belajar. Nah, jadi memang mereka itu ngiming-ngiming kayaknya dengan apa? Dengan harga murah, jumlahnya banyak, bentuknya lucu, supaya kita tertarik beli. Itu ya Bu, hati-hati. Selanjutnya, nah fakta-fakta mengapa kita harus segera menjauhi babi. Babi adalah hewan yang kerakusannya tidak tertandingi oleh hewan lainnya. Udah jelas. Jika perutnya telah penuh atau makanannya telah habis, ia memuntahkan isi perutnya dan memakannya kembali. Astagfirullah. Memakan kotoran apapun di depannya termasuk kotoran manusia. Astagfirullah. Kadang ia mengencingi pakannya. Nah, babi satu-satunya mamalia pemakan tanah. Dan memakannya dalam jumlah besar dan waktu yang lama. Bu, saya pernah cerita kalau nggak salah, Demutakin, pondok pesantren Demutakin, Hasan dan Kamil, dia si kembar di daerah Maguwo. Itu Bu, pondok itu kayak anak
kedua itu tuh kayak Ustadz Adi Hidayat. Jadi dia hafal halaman pojok kiri, kanan, ini kanan bawah ini sampai hafal artinya di sebelah kanan kiri gitu kan. Letak ayatnya di mana. Apa yang mereka lakukan di pondok, Bu? Airnya nyuling sendiri. Ayamnya motong sendiri. Sapinya motong sendiri. Sayurnya nanam sendiri. Kenapa, Bu? Ya itu, Bu, yang saya sampaikan. Mereka menjaga makanannya. Supaya apa, Bu? Tidak masuk dan menjadi energi. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, tetapi ternyata masuknya energi-energi buruk gitu kan. Atau makanan yang buruk, sumber daya ini makanannya buruk gitu kan. Maka yang keluar pun akan buruk, Bu. Nauzubillah min zalik. Jadi hati-hati, Bu. Bu, kita makannya sederhana tapi kita bisa alami gitu. Misalkan contohnya, Bu, kita makan telo gitu kan. Kita makan telur, Bu, pagi itu sekarang, Bu, kalau bisa makan telur 2, Bu. Itu luar biasa. Telurnya direbus. Itu khasiatnya luar biasa. Sekarang tuh ada diet-diet IF apa itu, Bu? Telur 2 sama ubi ungu digodok, ya Bu ya. Luar biasa, Bu. Karena memang sesungguhnya perut kita itu pagi hari itu nggak kuat dengan hal-hal yang berat-berat dulu. Tapi untuk telur tuh proteinnya terutama direbus loh, Ibu. Kalau digoreng itu banyak minyaknya, kolesterol. Itu sudah diteliti dan saya melakukannya tuh memang jadinya nggak gampang ngantuk. Kalau kita makan nasi goreng, bubur, ngantuk, Bu, ngantuk. Saya jam 9 tuh udah ngantuk kekenyangan karena ya. Tapi kalau telur itu bisa lincah, Bu, saya. Tak paling memang lapar nanti jam setengah 11 nanti bisa makan apalah. Misalkan ngemil apa namanya buah apa gitu. Itu saya udah ngerasain sendiri soalnya. Tapi ya itu istiqomah itu berat. Yang mudah itu istirahat. Ya, Mbak. Iya. Selanjutnya. Ini ya, Bu ya. Tuh. Cina dan Vietnam temukan kasus penyakit terkait babi pada manusia. Nih, Bu, contohnya, Bu. Karena gennya DNA-nya hampir sama, ya begitu, Bu. Jadi ada seorang usianya 51 tahun dirawat di rumah sakit dengan gejala kulit merah, dada sesak, sesak napas dan tekanannya darahnya tinggi. Dia mengatakan tidak memiliki alergi padahal catatan kesehatannya baik. Ternyata apa? Bahwa dinyatakan positif yang dapat ditularkan dari babi ke manusia. Apa itu, Bu? Dia mengalami infeksi. Pada bulan lalu pemilik restoran yang menjual blood pudding. Jadi sosis yang terbuat dari daging darah. Blood itu kan blood apa ya, Mbak? Ngomongnya apa? Blood ya. Blood, nah, bahasa Inggris ya. Blood. Blood itu kan darah. Nah, itu sosis yang terbuat dari daging darah babi seperti itu. Dia langsung demam tinggi, mual, muntah. Itulah, Bu. Ya, makanya kita kenapa harus menjauhi daging babi? Karena kulit orang yang memakan babi mengeluarkan bau tidak sedap. Penelitian di Cina dan Swedia yang mayoritas penyembah berhala, daging babi merupakan penyebab utama kanker usus, kolon. Presentasi penderita penyakit ini adalah karena penduduknya memakan babi meningkat secara drastis, bukan gratis ya. Selanjutnya, nah ini, Bu, konsumsi lemak daging babi memicu tumbuhnya sel kanker. Bukan kantong kering ya, Bu ya. Apa, Bu? Kanker payudara. Terus lemak babi, daging babi, kanker mulut, astagfirullah. Kanker rektum. Terus kanker ovarium. Kanker kolon, prostat.
Oh, Masya Allah banyak ya Bu ya. Ini ya Bu, daging babi adalah yang tadi yang dibilang ya Bu, tempat persinggahan bagi cacing yang berbahaya, cacing pita, giling, spiral, tambang. Tuh ya Bu. Dan dapat apa Bu? Halo. Yuk. Dapat apa Bu? Menyerang otak kita, saraf kita. Ya Allah, inilah Bu, ngeri ya Bu. Astagfirullah. Nih, otak penuh cacing pita. Remaja 18 tahun meninggal setelah makan daging babi. Ini Bu, astagfirullahaladzim. Sudah ya Bu, kita jadi hamba yang sami'na wa ta'na aja Bu. Udah jelas, insya Allah ya Bu ya, sudah belajar. Iya, lumpuh karena daging babi, makan daging babi setengah matang. Tuh, kata Bu. Terus ini apa? Gemar makan daging babi, otak pria ini ternyata dipenuhi cacing pita. Banyak ya Bu. Tuh. Indonesia siaga hadapi flu babi. Dulu pernah ya Bu ya? Ini oknum-oknum sih Bu nih. Bagaimana kasus tewasnya tentara-tentara Israel? Lah dia rakus makan babi ketika sedang berperang. Itu ya Bu. Nah, itulah orang itu kalau tidak menentukan kata CUKUF P, cukup. Banyak ya Bu, Masya Allah. Itu mungkin saya rasa ibu-ibu sudah sangat paham, sudah berseri-seri saya ngomong di sini tentang babi dan semoga itu menjadi ilmu yang jariah, bisa diamalkan ya kepada sebarkanlah kesayangan kasih sayang kepada semua orang karena dakwah adalah wujud kasih sayang. Yuk Bu, kita berdoa ya Bu yuk. Ini pada puasa ya Bu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya lagi nggak puasa ini pas tadi malam baru keluar bulanan. Ibu kita menengadahkan tangan Bu, kita berdoa. Ya. Ini tuh ada nggak? Dia nggak mau di ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk tangannya di atas Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa adimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Allahumma faqihu fid din wa alimhu takwil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ansur ihwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah saudara-saudara kami, selamatkanlah saudara-saudara kami di Sumatera, di Riau, di Gaza, di Jordan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah mereka, muliakanlah mereka, lindungilah mereka, berilah mereka kasih sayang kepadamu ya Allah, berilah kasih sayang darimu ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah semua dosa-dosanya, mudahkanlah semua kesusahannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, isilah perutnya dengan makanan, berilah badannya balutan-balutan pakaian yang menutup aurat ya Allah. Bebaskanlah mereka dari kondisi yang mencekam. Selamatkanlah jenazah-jenazah, mayat-mayat yang sudah mendahului kita dan selalu dan ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga Allah muliakan jenazah-jenazah yang sudah meninggal. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Bu, setidaknya kita mendoakan saudara-saudara kita di Sumatera ya Bu. Bu, kalau ada yang punya baju-baju bekas, silahkan dikoordinir atas nama masjid karena mereka membutuhkan sekali. Ini dari Sumatera ya Bu ya? NTT kamu ya Mbak? Masya Allah, merinding saya. Saya ngelihat video-videonya luar biasa. Bu, kita masih dilindungi sama Allah Bu. Tapi jangan sampai kita lupa berbagi sebagian rezeki kita untuk mereka. Minimal doa Bu. Ya, semoga doa kita diijabah ya Bu ya. Saya tutup. Ya mohon maaf lahir batin, banyak salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.